إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Telah kita baca hadis yang ke-567 yang mengingatkan kepada kita semangat para sahabat dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam memberikan al-wala, loyalitas, dalam melakukan pembelaan, dalam melakukan segala tuntutan yang merupakan bagian daripada mahabbatun Nabi, bagian daripada kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis, seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menghadiahkan kain, sebuah kain yang dia tenun dengan tangannya. Kemudian dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga mengingatkan tentang bagaimana kecintaan para sahabat kepada nabinya. Dan ini merupakan keistimewaan para sahabat. Dan tentunya sekian banyak apa yang telah dilakukan oleh para sahabat, yang itu merupakan bagian daripada mahabbatun Nabi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menerima hadiah
Rasulullah bukanlah orang yang melihat siapa yang memberikan atau yang memberikan hadiah, kaya ataupun miskin. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan besar hati akan menyambutnya. Dan ini juga bagian qudwah kepada kita, satu qudwah untuk kita. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghibur para sahabatnya dengan menerima apa yang dihadiahkan kepadanya dan tidak mengembalikan apa yang telah dihadiahkan kepada yang memberikannya. Ini adalah sifat mulia. Dan tentunya ikhwati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan qudwah dalam semua keadaan. Dan apa yang dihadiahkan pada waktu itu merupakan sesuatu yang dicintai, disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hal itu nampak dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah dengan langsung memanfaatkan hadiah yang diberikan kepadanya. Dan ini juga bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan perasaan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Langsung memakai. Apalagi memang yang dihadiahkan adalah sesuatu yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuatu yang indah, dan itu tergambarkan dari apa yang diucapkan oleh seorang sahabat yang menginginkan kain itu, seraya mengucapkan "Uqsuniha ma ahsanaha." Berikanlah pakaian itu kepadaku. Pakaikanlah pakaian itu untukku. Artinya berikan pakaian itu untukku. Ma ahsanaha. Alangkah indahnya. Alangkah indahnya. Alangkah bagusnya pakaian yang engkau kenakan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang tidak pernah menolak dari sebuah permintaan, sebagaimana yang diucapkan oleh para sahabat yang mengingatkan kepada orang yang meminta. Sa'altahu wa 'alimta annahu la yaruddu sa'ilan. Yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menahan apa yang diminta dan siapapun yang meminta. Ini hal yang sangat agung, yang tentunya kita sangat jauh. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan hal ini. Makanya para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, kalau kita melihat setiap pribadi pada mereka, selalu kita dapatkan dalam kehidupannya mereka memberikan apa yang sangat monumental dalam kehidupannya. Dari hartanya yang sangat dia cintai, diberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan hal itu tentunya dengan melihat apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan apa yang dicintai. Apalagi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, لا تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. Niscaya kalian tidak akan mendapatkan kebaikan. Lan tanalul birra. Sungguh kalian, dan pertama kali adalah diucapkan, diarahkan kepada para sahabat, sungguh kalian tidak akan mendapatkan kebaikan al-birra hatta tunfiqu,
Sehingga kalian mampu untuk menafkahkan ma tuhibbun, apa yang paling kalian cintai. Dan ini juga sebagaimana yang Allah ingatkan. Di antara ciri orang-orang yang beriman, ketika Allah mengingatkan, laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Allah ingatkan sifat-sifat mereka. Kemudian di antara sifat mereka, wa atal mala ala hubbih. Mereka mampu memberikan harta yang dia cintai. Memberikan sesuatu yang dia cintai. Maka setiap para sahabat ketika mengingat ayat ini, maka sungguh mengagumkan. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Talhah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan ayat ini dan menyerahkan harta yang paling dia cintai. Sehingga Rasulullah menyatakan, "Taribat yadak, taribat yadak, taribat yadak." Sungguh telah beruntung kamu, sungguh telah beruntung kamu, sungguh telah beruntung kamu. Pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seorang muslim sanggup tergugah hatinya dengan seruan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan hal yang banyak kita dapatkan di kalangan para sahabat, yang mana mereka mampu untuk memberikan apa yang mereka cintai. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan kedua. Ketika diminta kain yang beliau pakai, yang mana beliau mencintai, maka dengan senang hati kain itu diberikan. Dan tentunya ikhwati fillah, tidak hanya ini. Sekian banyak riwayat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan apa yang diminta. Datang orang Badui meminta hartanya. Dan waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kata harta atau memiliki harta, yaitu 2 lembah yang kesemuanya penuh dengan kambing, yang kemudian keseluruhannya diberikan kepada orang yang memintanya. Maka ketika dia mendapatkan apa yang ada di hadapannya, dia menyerukan kepada kaumnya, "Sungguh aku telah berjumpa dengan seorang Nabi, dan berimanlah dengan dia, seorang Nabi yang la yakhshal faqra ala nafsihi, yang tidak pernah mengkhawatirkan kefakiran pada dirinya, yang tidak pernah mengkhawatirkan kefakiran kepada dirinya." Bahkan hal ini bukanlah sekedar ucapan orang Badui itu, tetapi ini pula yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. "La akhsha 'alaikumul faqra." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhawatirkan kepada kalian kefakiran. Jikalau para sahabatnya fakir, maka Rasulullah tidak mengkhawatirkan. Tetapi yang bahkan beliau khawatirkan, an tubsata 'alaikumud dunya, ketika dibentangkan di hadapan kalian dunia. Adakah kejujuran dalam hati kita? Adakah kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Saya ikhwata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali lagi merupakan qudwah yang sempurna dalam permasalahan ini. Dan tentunya amatlah jauh kita jika kita berkaca dengan mereka. Tetapi semoga apa yang ada pada kita mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala, sedikit ataupun banyak. Semoga Allah membukakan hati kita sehingga kita mampu memberikan sesuatu dari bagian yang kita cintai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya hal itu amallah besar. Dari apa yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala,
Sebagaimana firman Allah, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Apa yang kalian nafkahkan dari sesuatu, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Jika kita tidak mendapatkan ganti di dunia, maka yang kita inginkan adalah terbukanya kesulitan. Yang kita inginkan adalah terbukanya kesulitan. Kita ingin mendapatkan kemudahan dari kesulitan yang maha dahsyat, yaitu fitnatul qabr dan yaumul qiyamah. Ketika manusia dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah hanya mengingat orang-orang yang mengingatnya di dunia dahulu. Dari antaranya yang akan Allah ingat adalah orang yang jujur dalam berinfaksi kepada hartanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan kelak pada hari kiamat. Yauma la dhilla illa dhilluh. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah rajulun anfaqa malan, dia mengeluarkan hartanya, menafkahkan hartanya sampai apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya tidak diketahui oleh tangan kirinya. Demikian keikhlasan yang membawa mereka kepada derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah hakikat daripada harta kita yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diminta kain yang beliau pakai, maka beliau pun memberikan dengan cara yang terbaik. Dengan cara yang terbaik, menyenangkan kepada orang yang diberikannya. Sempurna Rasulullah. Rasul memberikan apa yang beliau cintai, dan apa yang beliau cintai diberikan dengan cara yang terbaik. Ini merupakan cara infak yang paling mulia. Kenapa? Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan fajalasa Nabi sallallahu alaihi wasallam fil majlis, thumma raja'a fatawaha thumma arsala biha. Coba anda perhatikan, fajalasa Nabi sallallahu alaihi wasallam fil majlis, thumma raja'a fatawaha thumma ursila atau thumma arsala ilaihi. ثم أرسل بها إليه. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian kembali ke rumahnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melipat kainnya yang beliau pakai. Bukan sekedar mengambil apa yang dia berikan kemudian dimasukkan plastik kemudian diberikan, lah. Coba indahnya. Rasulullah memberikan apa yang beliau cintai, beliau lipat kainnya, fatawaha. Dilipat kainnya. Ini kesempurnaan dalam memberikan. Kadang-kadang memang orang memberikan sesuatu, tetapi akan lebih sempurna jika sesuatu yang dia berikan ada yang menunjukkan ihtiram, ada yang menunjukkan bahwa dia benar-benar mencintai saudaranya, menyenangkan saudaranya. Fahadirin rahimani wa rahimakumullah, hal inilah yang dilakukan oleh para ulama rahimahumullah ajma'in ketika mereka ingin mengirimkan suatu hadiah kepada saudara-saudara di kalangan para ulama. Sungguh indah kalau kita melihat kisah dari salafun as-salih ketika mereka yatabadaluna fima bainahum fi tahadi. Insyaallah taufiq. Kemudian di sini ketika sahabat itu mendapatkan peringatan yang bisa kita katakan sebagai bagian daripada nada peringatan, karena dikatakan kepada beliau, ما أحسنت لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا بها أو محتاجا إليه
thumma sa'altahu wa 'alimtahu annahu la yaruddu sa'ilan. Betapa indahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai sesuatu yang memang beliau butuhkan, tetapi engkau memintanya dan engkau sudah mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menahan apa yang diminta, tidak pernah menolak apa yang diminta. Maka sahabat ini menjawab bahwa saat beliau meminta apa yang telah dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berargumen, "Inni wallahi ma sa'altuhu li'albisaha." Sesungguhnya aku demi Allah tidaklah aku memintanya untuk memakainya, tetapi innama sa'altuhu litakuna kafani. Aku meminta kain yang dipakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kelak menjadi kain kafanku. Dan qala Sahal, maka berkata Sahal, fakanat kafanah. Maka kemudian benar-benar apa yang diminta beliau menjadi kain kafannya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah semangat para sahabat radhiyallahu taala anhum dan bagaimana tingginya dan mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya yang menunjukkan bahwa kehidupan mereka memang selalu mengagumkan adalah hadis yang ke-568. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم فهم مني وأنا منهم متفق عليه. أرملوا أي فرغ زادهم أو قارب الفراغ. Yang selanjutnya dari Abi Musa radhiyallahu anhu, beliau menceritakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan ini adalah Rasulullah dan ini merupakan pujian Rasulullah kepada mereka. Ini merupakan sanjungan Rasulullah, sanjungan lisan yang suci kepada para sahabat-sahabatnya yang semangat dalam menjaga hati mereka. Diceritakan oleh Rasulullah, bukan para sahabat menceritakan sesama mereka, tetapi Rasulullah menceritakan para sahabat. Innal asy'ariyin, sesungguhnya orang-orang asy'ariyin, idza armalu fil ghazwi, saat perbekalan mereka mulai menipis atau mulai berkurang, aqalla ta'amu iyalihim bil Madinah, kebiasaan orang-orang Asy'ariyin ketika mereka berangkat dalam peperangan dan saat bekal mereka berkurang, dan juga ada dua hal yang dimiliki oleh orang-orang Asy'ariyin. Ketika dalam kondisi yang pertama atau dalam kondisi yang kedua, mereka selalu melakukan apa yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aw qalla ta'amu iyalihim bil Madinah, atau jika bahan pokok makanan mereka berkurang
bahan pokok makanan yang dibutuhkan keluarga mereka berkurang. Itu keluarganya yang ada di kota Madinah. Maka apa yang mereka lakukan? Jama'u ma kana indahum. Maka mereka mengumpulkan apa yang mereka miliki. Fi thawbin wahid, dikumpulkan dalam kain, dalam satu kain. Thumma iqtasamuhu bainahum fi ina'in wahid bisawiyah. Kemudian mereka membagi apa yang telah mereka kumpulkan dalam satu tempat, dan mereka bagi secara merata dan sama. Sehingga Rasulullah SAW ketika melihat apa yang mereka lakukan, maka Rasulullah menyatakan, fahum minni wa ana minhum. Mereka adalah dariku. Mereka fahum minni, mereka adalah golonganku. Keadaan mereka dari orang-orang atau apa yang dilakukan oleh orang-orang Asy'ariyin mendapatkan pujian dari Rasulullah bahwa mereka seakan-akan menyatu bersama Rasulullah SAW. Bagaimana Rasul menggambarkan seakan-akan Rasulullah menyatu bersama mereka. Mereka adalah bagian daripada diriku, dan diriku merupakan bagian daripada mereka. Dan kan Rasulullah itu bukan dari kabilah Asy'ariyin. Rasulullah SAW bukan dari kalangan orang-orang Asy'ariyin. Tetapi Rasulullah SAW dalam menunjukkan mahabbahnya, beliau berkata bahwa mereka adalah bagian daripada diriku. Coba anda perhatikan, fahum minni, mereka adalah bagian daripada diriku. Kalau demikian tentunya bahagianya mereka, bahagianya Rasulullah. Tangisnya mereka, tangisnya Rasulullah. Sedihnya mereka, sedihnya Rasulullah. Menyatu. Bahkan ditegaskan, fahum wa ana minhum, dan aku merupakan bagian daripada mereka. Ini tentunya merupakan bagian daripada kecintaan Rasulullah SAW kepada mereka. Dan ini diterangkan bahwa mereka orang-orang Asy'ariyin kanu yatasa'aduna fi umurihim. Mereka orang yang terbiasa dalam kehidupan mereka untuk selalu bergotong royong dalam memenuhi kebutuhan mereka. Mereka selalu bersama dalam menangani urusan apa yang mereka butuhkan, apalagi dalam urusan dunia. Subhanallah. Kalau dengan sistem kita, mungkin kita bisa namakan sebuah ekonomi kebersamaan. Membangun ekonomi secara kebersamaan. Bagaimana saudara kita terbantu dengan apa yang ada pada kita, dan demikian seterusnya. Sehingga mereka benar-benar menyatu. Ini kehebatan orang-orang Asy'ariyin. Sehingga sampai Rasulullah SAW menyatakan, hum minni wa ana minhum. Bahkan faida atahum syai'un minal mal, kalau mereka mendapatkan jatah harta, jama'u, maka mereka mengumpulkan. Setiap mereka mengumpulkan, kemudian mereka bagi secara rata di antara mereka. Ada hal yang subhanallah, faedah yang sangat baik dari apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ini faedah yang penting bagi kita, dan juga semoga bisa menjadi jawaban dari sebagian masyakil ataupun pertanyaan atau mungkin keraguan
Atau mungkin beberapa hal yang kita katakan tidak ada dalam sunnah. Dikatakan oleh Syekh, وهذا الحديث أصل في الجمعيات التعاونية التي يفعلها بعض الناس اليوم. Ini merupakan landasan, merupakan bagian daripada landasan diperbolehkannya menegakkan, membuat bagian, yaitu al-jum'iyat. Apa terjemahan jum'iyat ya kawan? Al-jum'iyat at-ta'awuniyah. Ya akh Syams, afidna ya. Apa makna jum'iyat at-ta'awuniyah? Apa? Al-jum'iyat ya akhi. Apa al-jum'iyat at-ta'awuniyah? Jum'iyatu fulanah, Jum'iyatu fulanah. Mungkin biar kita tidak salah dalam menerjemahkan. Apa al-jum'iyah at-ta'awuniyah? Apa ya Syams? Al-jum'iyah. Jum'iyah al-muhajirin wal-ansar. Jum'iyatu fulanah. الجمعية عبد العزيز بن باز. Yang kadang-kadang dimulai dengan muassasatu fulaniyah lil jum'iyat at-ta'awuniyah. Kadang-kadang seperti itu lafaznya. Perkumpulan segolongan orang yang mana mereka ingin merapikan dalam menyalurkan bantuan, baik itu sedekah atau infak atau wakaf atau sesuatu yang nilainya harta yang dikembalikan kemanfaatannya kepada kaum muslimin dan untuk terjaganya agama kaum muslimin dan juga tersebarnya dakwah ini kepada seluruh umat. Al-Jum'iyat at-Ta'awuniyah, gerakan perkumpulan yang terbangun dalam sebuah asas untuk saling membantu, untuk saling membantu. Allati yaf'aluha, sebagaimana yang telah dilakukan oleh segolongan orang di hari ini. Contohnya kata beliau, tajtami'ul qabilah, beliau mencontohkan masyarakat dalam suatu qabilah, mereka mensepakati untuk meletakkan atau untuk mengumpulkan harta sunduqan, ala an yad'u sunduqan yajma'una fiha ma tayassara min al-mal. Sunduqan apa? Syams. Kota amal. Meletakkan apa ya kawan? Kota amal. Ini jawaban dari Syekh barakallahu fiik. Nah, jawaban saya membacakan faedah dari hadis. Bahwa mereka orang-orang Asy'ariyin biasa mereka melakukan mengumpul harta kemudian mereka membagi sesama mereka. Tajtami'ul qabilah, sepakat mereka untuk membuat kota amal, meletakkan kota amal. Yajma'una fiha ma tayassara min al-mal. Mereka kumpulkan, mereka masukkan dalam kotak amal ini apa yang memang mereka mudahkan. Diletakkan di rumah. Kemudian mereka kumpulkan.
Ada yang meletakkan 1.000 real, 500 real, apa yang mereka mudahkan. Dan semuanya kembali tentunya dengan strata ekonomi yang ada pada mereka. Tidak diharuskan sama rata tentunya dalam memberikan infak ataupun sedekah. Atau juga boleh sepakat segolongan orang untuk menyisihkan yadfa' 2%. Contohnya juga boleh segolongan, umpamanya ada ikhwah yang mereka memiliki gaji yang tetap. Mereka sepakat bahwa dari setiap gaji mereka mengeluarkan, bukan zakat. Mereka keluarkan harta 2% umpamanya. Berapa 2%? 2%. 2% umpamanya. Dia bukan namakan zakat. Karena zakat profesi. Apa hukum zakat profesi? Apa hukumnya ya kawan? Saya pernah membaca keterangan satu kitab, satu kutayib yang diedarkan, dikatakan hukum zakat profesi ada 2. Yang pertama, para ulama, ijma', madzhabul arba' dan yang lainnya tidak ada. Qaul yang kedua berkata Qardawi katanya. Jadi qaul demikian dilawankan dengan siapa? Qardawi. Ya subhanallah. Barakallahu fiikum. Baina as-sama' wa sumur lembah atau sumur limbah. Allah musta'an. Zakat profesi tidak ada. Tapi kalau seorang ingin menginfakkan, dia mengambil daripada setiap bulan dari hartanya atau dari gajinya 2% umpamanya dikumpulkan, wa yakunu hadha as-sunduq mu'addan lil jawa'ih wan nakbat allati tahsulu ala wahidin minhum. Mereka sepakat apa yang telah mereka kumpulkan dalam kotak amal itu dipersiapkan umpamanya untuk membantu jika salah seorang di antara mereka kena musibah, mereka mendapatkan kekurangan, atau mereka mendapatkan bencana, atau mereka mengalami kesulitan yang sangat sehingga membutuhkan bantuan finansial. Dan ini tentunya merupakan bagian yang diperbolehkan dan termasuk bagian daripada at-ta'awun, Bahkan kata beliau, "Fahada asluhu hadits Abi Musa." Sebagai landasan yang sangat mendasar, hujjah yang sangat mendasar tentunya, yang menguatkan apa yang mereka lakukan adalah hadis Abi Musa yang kita baca tadi. فَإِذَا جَمَعَ النَّاسُ صُنْدُوقًا عَلَى هَذَا النَّحْوِ لِيَتَسَاعَدُوا فِيهِ عَلَى نَكَبَاتِ الزَّمَانِ مِنَ الْحَوَادِثِ وَغَيْرِهَا. Segolongan orang, segolongan kaum muslimin, mereka mengumpulkan harta dalam sebuah asas niatan, yaitu untuk membantu kaum muslimin yang terkena musibah atau mendapatkan kesulitan sehingga membutuhkan bantuan, ataupun perkara-perkara yang lainnya. Fa'inna lidzalika aslan fis sunnah. Ini adalah merupakan amalan yang ada dasarnya dalam as-sunnah. Wa huwa min al-umur al-masyru'ah. Ini merupakan bagian daripada perkara yang disyariatkan. Ini merupakan bagian daripada perkara yang disyariatkan. Ini yang diingatkan oleh beliau. Sampai beliau memberikan perincian contoh-contohnya dalam syarahnya. Kemudian juga beliau memberikan penekanan bahwa harta yang mereka persiapkan, untuk membantu, yang terkumpulkan
melalui kata amal ataupun yang lainnya, ini kata beliau, "Tsumma inna hadzal mal alladhi yudha'u fi as-sunduq laysa fihi zakah." Tidak terkena apa? Zakat. Jadi kalau kita mengumpulkan harta, sepakat, katakan yang kerja di tempat fulan, nanti mereka menyisihkan 2% dari gajinya, dan mereka sepakat nanti digunakan untuk keperluan yang sifatnya adalah at-ta'awun. Maka apa yang dikumpulkan, walaupun sudah mencapai nisab dan mencapai haul, tetap hukumnya tidak terkena zakat. Sebenarnya alasannya di antaranya gugur. Syarat apa? Apa yang menjadikan gugur sehingga tidak wajib zakat? Satu syarat, kepemilikan. Nah, yang sudah tentunya apalagi teralihkan dengan sebuah niatan untuk membantu. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan innamal a'malu binniyat. Kemudian juga beliau barakallahu fiik menjawab sebuah problem yang kadang-kadang mungkin menjadi pertanyaan bagi kita. Yang kita tidak bisa mengharamkan jikalau memang itu adalah halal. Kata Syekh Utsaimin, bagaimana hukumnya sekarang berkumpul segolongan orang 5, 10, 20, mereka bikin arisan. Berkumpul 10 orang, 1 juta, 1 juta, 1 juta, semuanya sama. Kemudian dikasihkan, diputarkan nanti. Cara mutaran bisa langsung dikasihkan si fulan. So, mungkin kalau kita tidak enak, barakallahu fikum, agar terasa lega semuanya, kita adakan apa? Qur'ah, undian. Saya bacakan di sini. Summa hahuna mas'alatun. Di sini ada masalah, ada beberapa atau ada problem yang kadang-kala menjadi pertanyaan banyak orang. Wa hiya annahu yastami'u nasun min al-muwaddifin mathalan. Berkumpul segolongan orang yang memiliki pekerjaan atau dalam artian berkumpul orang wa yaqulun sanaqsimu min kulli ratibin min rawatib هؤلاء النفر 1000 ريال على كل واحد أو 10% من راتبه يعني إما بالنسبة أو بالتعيين ونعطيها واحدا منا وفي الشهر الثاني نعطيها الثاني وفي الشهر الثالث نعطيها الثالث وفي الشهر الرابع نعطيها الرابع حتى تدور عليهم ثم ترجع للأول حتى ترجع للأول المرة. Itu mengumpulkan segolongan orang yang ini tidak harus bekerja, siapapun boleh tentunya. Dia mengumpulkan, sepakat mereka mengumpulkan uang dari mereka berapa? Katakan dan bahasa kita tadi berapa? 1 juta. Dikumpulkan, kemudian dikasihkan salah seorang di antara mereka. Terus, yang pada akhirnya semuanya mendapatkan apa? Jatahnya. Semuanya mendapatkan jatahnya. Kalau bahasa kita, apa namanya tadi? Arisan. Boleh atau tidak? Apakah termasuk judi? Berkata beliau, wal jawabu ala hadha an naqul inna hadha sahih wa la ba'sa bih. Ini adalah amalan yang dibenarkan dan tidak mengapa. Ini amalan yang dibenarkan tidak mengapa. Walaysa fihi haraj. Tidak ada halangan bagi kita untuk melakukan hal itu. Bahkan beliau menyatakan segolongan orang yang menyatakan tidak boleh, beliau menyatakan fahada wahmun min ba'di talabatil ilmi. Ada hal yang
menunjukkan kegamangan atau bahkan kesalahan dalam memahami dari segolongan para thalabul ilm yang menyangka yazunnun, mereka menyangka bahwa ini adalah tidak boleh dan juga masuk dalam kriteria riba, kata mereka. Maka dikatakan oleh beliau bahwa di dalamnya tidak ada bagian daripada riba. Bahkan al-aslu min babi at-tasa'ud wa at-ta'awun. Min babi madza? At-tasa'ud wa at-ta'awun. Ini merupakan bagian daripada membangun kebersamaan dalam memberikan maslahat. Bahkan kata beliau, فَهَذِهِ مَصْلَحَةٌ وَلَيْسَ فِيهَا مَفْسَدَةٌ. Bahkan tidak ada nilai yang sifatnya merusak dari apa yang disebutkan tadi. Bahkan yang ada adalah maslahat. Ini adalah yang baik. Artinya diperbolehkan. Jika sepakat tentunya. Mereka membangun kesepakatan yang tidak ada unsur merugikan. Mereka membangun kesepakatan yang tidak ada unsur merugikan. Jadi mereka menerima sama rata. Yang intinya mereka adalah orang yang menabung. Intinya mereka adalah orang yang menabung. Berkumpul 10 orang yang nanti mereka sepakat bahwa setiap mereka membayar 1 juta setiap bulan. Dan sepakat bahwa semuanya harus apa? Mendapatkan. Ini diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini bagian faedah yang saya nukilkan secara saya tidak bacakan secara keseluruhan, tapi kita rangkumkan dan kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita. Aqulu qouli hadza wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.